Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang segala nikmat itu hanyalah milik Allah, semua yang ada pada seorang hamba hanyalah titipan, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, maka semuanya adalah nikmat dari Allah. Selayaknya seorang hamba bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillah. Allah berfirman, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang mulia, yang senantiasa mengantarkan kepada kita jalan kebenaran dan mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang terpuji, sehingga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, karena khuluqul Qur'an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk menjelaskan atau menyampaikan ceramah berkenaan tentang ibadah puasa sebagai sarana menumbuhkan kesalehan sosial. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar walakin tu'ti jirana bilisanha." Ya Allah, ada seorang perempuan rajin sekali salat tengah malam, taqumul lail, rajin sekali salat tahajud, wa tasumun nahar, dan rajin sekali berpuasa, baik itu di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah. Walakin akan tetapi ya Rasulullah, tu'ti jirana bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar atau hiya fi ahlin nar, maka Nabi mengatakan dia penduduk neraka. Melihat hadis ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah mahdah, tidak hanya membentuk kita menjadi orang yang saleh dari segi pribadi saja. Puasa misalnya, mungkin kita sanggup menahan lapar dan haus, tetapi di sana ada lisan yang harus dijaga, ada perbuatan yang harus diperhatikan, ada tindak dan tanduk kita yang seharusnya kita lakukan di dalam berpuasa. Ketika kita berpuasa, ada hal-hal yang dilarang untuk berpuasa, sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, mereka juga menahan dirinya dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Inti daripada ibadah puasa itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Ali Imran disebutkan ciri orang yang bertakwa ialah orang yang memiliki kepedulian sosial, memiliki rasa empati kepada orang lain. Ketika dia berpuasa, dia merasa lapar satu hari. Betapa banyak orang yang merasa lapar berhari-hari karena memang tidak punya apa-apa di rumahnya. Hanya sekedar ingin mendapatkan sebahagian kecil daripada harta saudara-saudaranya dengan meminta ataupun membuat proposal untuk mendapatkan makanan, mereka berharap kepada sesama saudaranya.
Di dalam Al-Quran disebutkan ketika seseorang sudah mencapai derajat takwa seperti ibadah puasa ini, maka cirinya ketika dia sudah bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, maka hubungannya dengan sesama manusia dia perbaiki. Di antaranya ialah kalau ada saudaranya tidak punya apa-apa atau membutuhkan sesuatu, maka mereka menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Betapa banyak orang yang berinfak hanya di waktu lapang saja, sementara ketika dalam keadaan sulit, susah untuk mengeluarkan hartanya. Padahal ciri orang yang bertakwa baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, maka dia rela untuk mengeluarkan sebagian hartanya karena dia sadari harta yang ada pada dirinya adalah ada harta orang lain di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di dalam Al-Quran dikenal beberapa sedekah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum." Menggunakan kata sedekah, tetapi yang dituju itu adalah zakat, karena bahagian dari sedekah ialah mengeluarkan sebagian hartanya yang merupakan kewajibannya. Kenapa? Karena merasa bahwa ada harta orang lain di dalamnya. Adapun sedekah yang sunnah itu disebut dengan infak. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil, maka tumbuhlah 7 tangkai dari satu biji itu. Fi kulli sunbulatin, dari tiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji lagi yang berbuah. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu memiliki kesalehan sosial, dia tidak hanya hidup sendirian di muka bumi ini. Ada orang lain yang hidup bersamanya dan dia senantiasa merasa apa yang kurang pada saudaranya, dia pun memberikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika menasihati Abu Hurairah dengan amalan-amalan terbaik, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman." Cintailah manusia yang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka sesungguhnya engkau adalah orang muslim yang sebenarnya. Orang muslim yang sebenarnya ketika saudaranya merasa butuh, maka dia memberikan bantuan. Orang muslim yang sebenarnya tidak suka menyakiti saudaranya baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Betapa banyak akhir-akhir ini kita melihat sesama saudara muslimnya hanya persoalan sepele, hanya persoalan furu'iyah, mengkafirkan saudaranya muslim, membid'ahkan saudaranya muslim, memasuk nerakakan saudaranya, padahal orang itu percaya kepada Allah, salatnya 5 waktu, tetapi karena dia merasa dirinya lebih baik dari saudaranya, sehingga dia menganggap dialah yang memiliki surga. Orang muslim itu orang yang menjaga lisannya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya kepada sesama muslim, tidak suka menyakiti saudaranya. Maka puasa sesungguhnya membentuk orang ini bukan menjadi pribadi saja yang saleh, tetapi kesalehan sosial, mereka peduli kepada saudara muslim yang lainnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengevaluasi diri kita kembali. Apakah ibadah puasa punya nilai positif di dalam diri kita atau tidak ada perubahan pada diri kita? Ketika kita sudah menganggap saudara muslim adalah saudara kita, maka mudah-mudahan kita mampu untuk saling membantu, saling merasakan kesedihan yang terjadi pada saudara-saudara kita. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak mengikuti tarawih bersama.